Jadi tidak mungkin terjadi. Tapi kalau kamu tanya, ini kan ada dua ya, ada dua makom. Kenapa ada dua makom? Karena aku melihat seperti sebenarnya ada perkumpulan seperti sahabat-sahabat dari putra pangeran yang memang makamnya atau jenazahnya tidak jauh dari tempat ini sejujurnya. Tapi untuk di tempat ini sendiri, ini menjadi tempat seperti memang tempat yang digunakan untuk mendalami dari ilmu keagamaan atau sesuatu yang di dahulunya itu memang diyakini sama beliau gitu. Berarti ini bisa aku bilang seperti hanya tempat persinggahan dan serta mendalami ilmu dari beliau ya. Iya, dan ini sangat-sangat positif. Jadi kalau ditanya kenapa emang harus dijaga, harus dilestarikan, jelas karena memang ketika kita masuk ke sini bukan kita aja gitu. Ternyata memang sudah dapat sambutan yang sangat banyak, ramai dengan beberapa sosok yang seperti memakai sorban. Beliau juga sangat mempersilahkan kita untuk masuk ke Lonun dan berbicara, dapat respon. Tapi ingat tujuannya itu harus positif, ke yang positif. Kalau misalnya negatif itu udah pasti tidak akan mendapatkan hawa yang diterima, terus juga nggak akan apa yang kita mau itu tidak akan terlaksana. Betul. Gitu. Oke, tapi mungkin aku ada beberapa pertanyaan mengenai tempat ini, cuma mungkin kita lanjut ngobrol di depan ya, Kak. Ya, yuk. Permisi, assalamualaikum. Kita lanjut ngobrol di sini aja kali ya. Iya. Menyambung dari pernyataan Kak Frisly tadi di dalam, mungkin aku juga mau tanya, kan tadi kita melewati makam, dan di sini Kak Frisly bilang kalau ini adalah makom. Untuk perbedaannya sendiri tuh makam sama makom itu apa ya Kak Frisly? Ini pendapat aku ya. Kenapa aku bilang jelas beda antara makam dan juga makom? Kalau makam itu adalah tempat yang memang mempunyai jenazahnya. Jadi aja ada jenazah. Di dalamnya ya? Iya, di dalam tempat itu ada jenazahnya gitu. Itu makam. Tapi kalau makom itu memang tidak ada. Tapi itu merupakan tempat yang mungkin bukan jenazah, bisa jadi pusaka, bisa jadi peninggalan, bisa jadi juga kayak semacam patilasan. Dan kalau yang di belakang kita ini jelas banget jejak sejarahnya tuh jelas banget gitu. Makanya aku bisa yakin kalau ini positif, dan aku juga belum ngerti sih sebenarnya apa hubungannya tempat ini dengan tempat yang kita akan datangi. Nah itu dia, karena info yang aku dapat juga Saung Ranggon seperti ada hubungannya dengan zaman kerajaan Kerajaan Mataram.